Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan akan membuat video mengenai materi Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK. OJK di sini adalah lembaga negara yang bersifat independen yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank. OJK memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua di sektor pasar modal, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan kegiatan jasa keuangan lainnya. Nah, tujuan dibentuknya OJK di sini adalah yang pertama, agar kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Nah, tentu kita tidak asing dengan kata bank. Seperti yang kita ketahui, bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di sini ada 3 fungsi bank. Yang pertama, menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian fungsi yang kedua, penyalur atau pemberi kredit. Nah, setelah dana tadi dihimpun oleh bank, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Kemudian yang ketiga, pelayanan jasa. Misalnya berupa transfer dana dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank di sini dibagi menjadi 2. Ada jenis-jenis bank berdasarkan kelembagaan, dan yang kedua jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Untuk jenis-jenis bank berdasarkan kelembagaan di sini ada 2, ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Untuk bank umum di sini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Berbeda dengan bank perkreditan rakyat, pada umumnya bank perkreditan rakyat atau BPR tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro. Kemudian yang kedua, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Ada 5 di sini jenis bank. Yang pertama, bank pemerintah. Yang kedua, bank swasta nasional. Yang ketiga, bank pembangunan daerah. Yang keempat, bank campuran. Dan yang kelima, bank asing. Di sini kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah di sini seluruh saham, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah. Misalnya Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bank swasta nasional. Nah, di sini saham atau modal dimiliki oleh swasta nasional. Misalnya Bank Mega. Yang ketiga, bank pembangunan daerah. Untuk bank pembangunan daerah di sini saham seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Misalnya Bank Jatim, Bank Kaltim, dan bank lainnya. Yang keempat, bank campuran. Maksud dari bank campuran di sini, saham di sini tidak sepenuhnya dimiliki pemerintah atau dimiliki swasta nasional, melainkan campuran antara pemerintah dan swasta nasional. Misalnya Bank Permata. Dan yang terakhir, bank asing. Bank asing di sini keseluruhan saham dimiliki oleh asing, misalnya Bank BCA. Selanjutnya, prinsip kegiatan usaha bank.
Di Indonesia pada umumnya menggunakan dua prinsip. Yang pertama, prinsip konvensional. Yang kedua, prinsip syariah. Untuk prinsip konvensional di sini, bank menjalankan usahanya berdasarkan bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Berbeda dengan syariah, prinsip syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal itu adalah instrumen keuangan yang memperjualbelikan surat-surat berharga berupa obligasi atau saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah. Fungsinya ada dua, yaitu yang pertama fungsi ekonomi, yaitu pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertentukan dua kepentingan, yaitu pihak investor atau pemberi pinjaman dan pihak memerlukan dana atau pinjaman. Yang kedua itu fungsi keuangan, yaitu pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Jadi diharapkan dengan harga pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat. Terus peran pasar modal yaitu ada dua. Yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pemodal dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Terus yang kedua itu pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham. Lembaga penunjang pasar modal yaitu ada 4. Yang pertama, kustodion adalah memberikan jasa penitipan, efek, dan harta lain yang kreatif dengan efek serta jasa lain termasuk menerima bunga. Terus yang kedua itu biro administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga itu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat saham. Terus yang keempat itu pemeringkat efek. Pengertiannya pihak yang bertugas memberikan peringkat terhadap efek utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun proses penunjang pasar modal adalah yang pertama akuntan publik, adalah pihak yang menjamin bahwa laporan keuangan emiten sesuai dengan normal dari prinsip akuntansi yang berlaku. Terus yang kedua itu notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akte anggaran dasar atau akte perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek. Terus yang ketiga itu penilaian. Penilaian itu pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan. Yang keempat itu konsultan hukum, yaitu pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan emiten. Lembaga penunjang pasar modal akan memberikan peran yang positif terhadap berjalannya pasar modal jika didukung oleh para pengelola lembaga. Terus instrumen atau produk-produk pasar modal yaitu ada 6. Yang pertama itu saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan utama dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Adapun jenis-jenis saham. Yang pertama itu adalah saham biasa, adalah tanda penyerahan modal seseorang atau instansi dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu saham preferen, adalah penyertaan modal atau kepemilikan perusahaan pada tingkat terbatas. Terus ada obligasi. Obligasi itu suatu kontrak tertulis jangka panjang yang dapat
dipindahtangankan tentang transaksi pengakuan utang beserta bertetapan sejumlah bunga yang akan dibayar secara periodik. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama itu kolateral adalah obligasi yang jika perusahaan tidak dapat membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan perusahaan. Terus yang kedua itu debenture, yaitu obligasi yang jaminannya berupa tingkat likuiditas perusahaan. Terus yang ketiga itu subordinal debenture, yaitu obligasi yang memiliki resiko tinggi. Adapun juga right itu adalah hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga yang ditetapkan selama periode tertentu. Terus ada waran juga. Waran itu adalah hak kepada pemegang waran untuk mengkonvensikan menjadi saham biasa dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan adapun reksadana. Reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan selanjutnya mekanisme transaksi di pasar modal itu ada dua. Yang pertama mekanisme transaksi di pasar perdana, yaitu pasar tempat perusahaan atau emiten pertama kali perdagangan saham atau surat berharga lainnya untuk masyarakat umum atau publik. Terus ada mekanisme transaksi di pasar sekunder, yang artinya itu pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO atau pasar perdana perdagangan hanya terjadi antar investor yang satu dengan yang lain. Terus adapun investasi di pasar modal ada dua, yaitu dividen sama capital gain. Kalau dividen itu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan pemerintah saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Terus kalau capital gain itu selisih antara harga beli dengan harga jual. Saya akan mempresentasikan tentang perasuransian. Tentunya kalian pernah mendengar apa itu asuransi. Asuransi berasal dari kata asurans atau asuransi yang memiliki arti jaminan atau pertanggungan yang saling mengikat satu sama lain. Fungsinya agar mekanisme untuk mengalihkan resiko dari satu pihak ke pihak yang lain. Seperti contohnya perusahaan asuransi tentunya memiliki asuransi kesehatan. Prinsip kegiatan usaha asuransi secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama asuransi prinsip konvensional dan yang kedua prinsip asuransi syariah. Produk asuransi merupakan produk finansial yang berguna untuk melindungi produk asuransi dari risiko kerugian finansial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Berikutnya dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menyajikan manfaatnya pensiun. Tentunya dengan adanya dana pensiun pasti memiliki fungsi. Berikut fungsi dari dana pensiun, yaitu yang pertama memiliki asuransi, yang kedua memiliki tabungan, dan yang ketiga tentunya ada pensiun. Peran dana pensiun. Sejalan dengan hakikat nasional, dana pensiun merupakan secara himpunan dana guna meningkatkan peran sarana masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang sangat meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan huruf F yang menjelaskan tentang lembaga pembiayaan. Nah, apa itu lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan
badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana atau barang modal. Adapun lembaga pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 1, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana atau barang modal, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan tersebut. Adapun fungsi lembaga pembiayaan yaitu melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana dan atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan barang modal atau seperti dana. Menjelaskan tentang pengadaian. Apa itu pengadaian? Pengadaian di sini bisa diartikan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan pihak lembaga gadai. Adapun fungsi pengadaian. Fungsi pengadaian di sini salah satunya membina perekonomian rakyat kecil dengan mengeluarkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil bersifat produktif. Yang ketiga, jenis pengadaian. Jenis pengadaian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengadaian konvensional dan yang kedua pengadaian syariah. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.